Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonitisa Putri dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya mengenai tentang manajer kepatuhan atau compliance manager. Jadi di sini tugas hari ini adalah membuat record skin untuk tahapan-tahapan mengaktifkan compliance manager pada Microsoft di sini, Microsoft 365 compliance manager. Nah, di sini nanti juga saya akan menginputkan akun kedua saya atau akun fiktif pribadi saya untuk saya berikan role pada Microsoft 365 compliance manager. Nah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan apa itu compliance manager. Jadi di sini pengertian dari compliance manager atau manajer kepatuhan adalah layanan yang disediakan oleh Microsoft untuk membantu kita dalam mengatur kebijakan dan peraturan di organisasi ataupun perusahaan. Jadi Microsoft 365 memiliki fitur manajer kepatuhan yang mana itu telah disesuaikan dengan ISO, GDPR, dan yang satunya ada lagi. Nah, di sini ada videonya juga. Jadi di manajer kepatuhan di sini user itu bisa mengkonfigurasi aturan-aturannya. Nah, itu bisa diupdate atau bisa dihapus, bisa di-delete, dan juga bisa memberikan role kepada user lain untuk membantu mengupdate aturan-aturannya atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Nah, di manajer kepatuhan juga itu terdapat skor. Juga terdapat skor di sini. Nah, skor ini jika bertambah banyak atau naik, itu berarti semakin bagus kepatuhan di organisasi ataupun perusahaan. Nah, langsung saja saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengaktifkan compliance manager di sini pada Microsoft 365 compliance. Jadi yang pertama saya menuju ke halaman ini, get started with compliance manager. Nah, di sini pertama adalah sign in. Jadi di sini langsung saja saya langsung sign in ke sini. Nah, di sini saya telah login dengan akun saya. Jadi ketika saya mengklik, saya langsung bisa login dengan akun saya. Di sini akun saya adalah Sonitisa Putri. Nah, di sini saya sebagai global admin, yang mana global admin adalah dapat mengakses semua layanan yang ada pada kepatuhan Microsoft 365. Di sini untuk tugasnya saya lihat dulu. Jadi di sini adalah pembuatan kepatuhan Microsoft 365 di compliance manager. Nah, untuk compliance managernya terdapat di sini. Diklik pengelola kepatuhan. Berhubung saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi di sini bahasa Indonesia adalah pengelola kepatuhan atau compliance manager. Nah, di sini adalah tampilan compliance managernya. Di sini untuk skor kepatuhan default, di sini saya mendapatkan 51%. Di sini terdapat tindakan perbaikan yang mana nanti saya sebagai admin itu bisa melakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan skor kepatuhan. Di sini juga ada solusi yang mempengaruhi skor Anda. Di sini maksudnya adalah solusinya yang mempengaruhi skor Anda adalah di sini terdapat audit. Di sini auditnya harus diaktifkan atau Azure-nya kemudian harus dikonfigurasi, lalu ada cloud app security dan yang lainnya. Kemudian di sini tugasnya adalah memberikan role. Jadi di sini untuk contoh user atau klien. Jadi di sini saya akan memberikan membuat user baru.
untuk saya berikan role pada tugas ini. Kemudian setelah itu saya akan memberikan 3 role ini, yaitu Communication Compliance, Internal Risk Management, dan juga Compliance Manager Leader. Dan juga nanti setelah saya memberikan role ketiga ini, saya akan menunjukkan kepada kalian ketika saya telah memberikan role dan ketika saya belum memberikan role. Langsung saja saya akan membuat user baru yang nantinya akan saya berikan role. Pertama, saya akan menuju ke Microsoft 365 Admin Center. Dan di situ terdapat list pengguna. Untuk tambahkan pengguna, saya akan menunjukkan bagaimana cara menambahkan pengguna pada Microsoft 365 Admin Center. Di sini misalkan saya akan menambahkan pengguna, namanya adalah Jess yang tampilannya Jess Diamond, nama penggunanya Jess Diamond. Untuk kata sandinya saya akan langsung membuat saja. Sebentar, untuk kata sandinya mungkin saya akan buat ke notepad terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat kata sandinya. Langsung saja berikutnya, kemudian lokasinya karena saya di Singapura, saya memilih di lokasi Singapura. Kemudian di sini langsung saja secara default. Kemudian berikutnya, dan di sini saya kopikan dulu. Setelah selesai, maka klik selesai menambahkan. Nah, di sini telah ditetapkan ke pengguna aktif. Langsung saja saya tutup. Di sini saya akan refresh kembali. Nah, di sini menunggu beberapa menit nanti agar ketika saya memberi role kepada tadi Jess Diamond itu muncul di list pengguna aktif. Di sini untuk Jess Diamond sudah tampil. Kemudian saya akan memberikan role pada Jess Diamond. Nah, cara memberikan role pada Jess Diamond untuk mengakses role-nya. Nah, di sini saya akan klik izin. Di bahasa Indonesia klik izin. Kemudian untuk memberikan perannya, saya ingin memberikan peran kepada Jess Diamond untuk pusat kepatuhan atau compliance manager. Caranya adalah klik izin, kemudian di sini ada izin dan peran, dan di sini ada pusat kepatuhan. Nah, pilih pusat kepatuhan lalu klik peran. Kemudian di sini akan menampilkan user-user yang dapat saya tambahkan untuk izinnya. Oh, maksud saya menampilkan perannya. Perannya di sini tadi saya telah menulis communication compliance. Compliance leader. Dan di sini untuk role compliance leader di sini bisa melihat untuk compliance manajernya, tetapi tidak bisa menghapus ataupun mengedit. Di sini terdapat anggota. Jadi ketika saya klik compliance manager, terdapat tampilan seperti ini untuk menambahkan anggotanya atau memberikan role. Saya klik edit, kemudian di sini klik edit. Lalu saya tambahkan anggota. Di sini saya akan mencari Jess
di sini tadi saya sudah bilang bahwa masih harus menunggu beberapa menit agar Just Diamond ini muncul di tampilan Global Administrator. Sini mungkin saya akan refresh kembali. Saya akan coba cari lagi. Di sini anggotanya masih 18, mungkin saya harus menunggu beberapa menit, jadi mungkin akan saya pause terlebih dahulu, nanti akan saya lanjutkan. Belum bisa di pause, jadi saya menggunakan Streamlabs OBS, jadi tidak ada fitur pause. Jadi mungkin saya akan tetap menunggu sampai si Just Diamond ini tadi yang telah saya buat muncul di sini, user di Global Administratornya. Ini saya akan ke beranda, kemudian refresh kembali. Oh iya, sambil menunggu untuk refresh, saya akan mencoba login menggunakan akun Just Diamond tadi yang telah saya buat. Jadi di sini ke login ke Microsoft 365, lalu klik masuk. Kemudian di sini gunakan akun yang lain. Lalu untuk akun dari Just Diamond-nya, saya akan copy emailnya. Untuk password, masuk. Nah, di sini telah berhasil masuk untuk ke Microsoft 365-nya. Jadi saya akan coba login ke compliance di sini. Jadi akan saya kopikan linknya. Jadi akun Just Diamond akan saya coba untuk masuk ke compliance manager. Nanti akan saya tunjukkan ketika Just Diamond ini belum diberikan hak akses dan bagaimana tampilan jika belum diberikan hak akses, dan juga nanti bagaimana tampilan jika telah diberikan hak akses. Di sini Just Diamond belum diberikan hak akses oleh saya sebagai global admin. Nanti di sini akan tampil. Sebentar, masih loading. Oh, di sini itu masih akunnya Rose Diamond. Saya akan keluar terlebih dahulu untuk Rose Diamond. Masih loading. Saya akan copy kembali.
Di sini Just Diamond masih belum diberikan role, jadi nanti tampilannya akan berbeda dengan global admin. Di sini masih loading untuk tampilannya. Di sini untuk ini jika ke beranda, nah di sini tampil bahwa akses ditolak. Anda tidak memiliki izin untuk mengakses core kepatuhan. Hubungi administrator global untuk memberi Anda akses yang sesuai. Jadi di sini muncul bahwa Just Diamond belum diberikan akses oleh administrator global. Kemudian saya akan melanjutkan untuk memberikan akses role kepada Just Diamond. Di sini saya akan coba cari compliance reader. Dan di sini saya klik edit, kemudian klik edit. Semoga saja tampil untuk anggota Just Diamond-nya. Nah, di sini anggota yang telah bertambah 1. Lalu saya akan memilih Just Diamond. Nah, di sini ada Just Diamond. Saya akan klik tambahkan, lalu selesai. Simpan. Jadi saat ini Just Diamond telah memiliki akses Compliance Manager Readers yang mana dapat membaca kepatuhan manajer kepatuhan pada Microsoft 365 Compliance. Lalu kemudian tetapi untuk role Compliance Manager di sini, reader di sini tidak dapat mengedit dan juga tidak dapat menghapus. Kemudian saya akan coba untuk mengtes di akun Just Diamond-nya setelah diberikan role tadi. Saya akan klik refresh. Nah, di sini masih akses ditolak. Mungkin masih menunggu beberapa menit biasanya agar akses tadi yang telah diberikan oleh admin atau global admin telah masuk ke akun Just Diamond. Di sini akses masih ditolak. Jadi mungkin menunggu beberapa menit. Jadi ini videonya mungkin agak panjang karena di sini loadingnya harus menunggu. Saya refresh kembali. Mungkin internet saya masih masih sekarang akhir-akhir ini memang agak lambat untuk internet saya. Jadi sambil menunggu aksesnya bisa masuk ke Just Diamond, saya akan menginputkan role yang lain kepada Just Diamond. Tadi role-nya adalah internal risk management dan juga ini insider maksud saya. Kemudian ada compliance manager itu tadi sudah. Jadi untuk communication compliance saya akan menambahkan ke Just Diamond. Edit. Sama seperti tadi, jadi tinggal edit. Kemudian tambahkan. Kemudian di sini saya akan pilih Just Diamond. Kemudian saya akan menambahkan satu role lagi untuk risk insider risk management. Jadi fungsi dari insider risk management ini berfungsi ketika seperti peraturan, jadi lebih ke membuat peraturan untuk user-user di dalam organisasi. Jadi user-user di dalam organisasi itu tidak boleh melakukan hal yang tidak boleh melakukan hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi misalnya seperti user itu memberikan hak akses
kepada orang lain yang sebenarnya itu bukan termasuk organisasi itu juga, dan yang lainnya. Jadi insider risk management ini lebih ke pengaturan orang dalam. Jadi maksudnya insider itu orang dalam organisasi maupun perusahaan. Lalu untuk menambahkan role, klik edit, kemudian edit, kemudian tambahkan, kemudian di sini saya akan menambahkan just diamond. Klik tambahkan, selesai, simpan. Lalu saya akan mengecek ke just diamond-nya apakah just diamond telah memiliki akses. Setelah tadi global admin memberikan tiga role kepada just diamond, seharusnya di sini itu just diamond memiliki akses. Tetapi di sini kenapa just diamond masih belum memiliki akses? Mungkin masih menunggu beberapa menit. Sini kenapa just diamond? Mungkin saya akan coba keluar, lalu saya akan masuk lagi. Lalu saya akan ke sini untuk login kembali. Di sini sepertinya agak lama ya. Saya belum tahu kenapa kok agak lama tadi ini. Jadi ketika saya membuat user yang rose diamond itu cepat telah diberikan hak akses. Di sini hak aksesnya masih ditolak. Nah, di sini terdapat kepatuhan komunikasi yang tadi itu saya berikan role atau communication compliance. Kemudian di sini juga ada manajemen risiko internal atau insider risk management. Nah, di sini kepatuhan komunikasinya bisa mengakses, padahal tadi saya juga memberikan role. Di sini just diamond telah dapat melihat untuk manajemen risiko internal dan juga dapat melihat untuk communication compliance. Nah, di sini untuk manajemen risiko internalnya dapat mengakses, untuk kepatuhan komunikasinya atau communication compliance telah dapat mengakses. Kemudian di sini untuk sebenarnya pengelola kepatuhan di sini just diamond harusnya telah berhasil untuk mengakses compliance manager. Di sini kenapa kok masih belum bisa? Saya coba cek lagi di sini. Compliance. Leader. Padahal tadi saya sudah menambahkan just diamond. Seharusnya just diamond tadi harusnya bisa mengakses, dapat melihat juga skor kepatuhannya di sini. Saya belum tahu ini kenapa kok masih belum bisa. Mungkin masih lama. Jadi untuk melihat hak akses tadi sebelum saya membuat akun just diamond, tadi saya telah membuat akun untuk rose diamond. Jadi saya langsung saja login sebagai rose diamond yang tadi telah saya berikan untuk hak akses compliance manager readers sebagai readers. Di sini saya telah keluar. Jadi saya akan login menggunakan akun rose diamond.
Untuk kata sandinya, saya lupa tadi kata sandinya, sebentar. Sebentar, untuk kata sandinya saya akan kata sandinya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mendapatkan kata sandinya. Tinggal masuk. Nah, di sini tampilan untuk Rose Diamond jika telah diberikan role untuk Compliance Manager Readers, yaitu dapat melihat pengaturan di pengelola kepatuhan atau Compliance Management Reader. Di sini ketika telah diberikan role, seharusnya tadi Rose Diamond tampil di sini skor kepatuhan, lalu tindakan perbaikan penting, dan di sini terdapat solusinya. Nah, selesai untuk memberikan role kepada user. Jadi tadi saya telah memberikan 3 role, yaitu yang pertama saya lihat lagi. Tadi yang pertama adalah Compliance Manager Reader, lalu yang kedua adalah Insider Risk Management, kemudian yang ketiga adalah Communication Compliance. Jadi Communication Compliance tadi untuk mengatur peraturan ketika di chat team. Jadi misalnya kasusnya itu adalah ketika salah satu anggota atau user di organisasi atau perusahaan itu mengirimkan chat, seperti mengirimkan chat haters sebagai haters atau spam, atau seperti alamat link phishing gitu, itu nanti bisa terdeteksi di communication compliance-nya. Untuk Insider Risk Management itu berfungsi seperti pengaturan user di dalam organisasi. Jadi user di dalam organisasi itu benar-benar terarah, aksesnya apa saja, kemudian dia loginnya di mana. Kemudian untuk Compliance Manager Reader-nya, jadi di sini itu user yang telah diberikan role Compliance Manager Reader itu dapat melihat manager compliance, skornya, lalu untuk tindakan untuk meningkatkan skor compliance-nya, kemudian dapat melihat solusinya. Jadi dia hanya bisa melihat tetapi tidak bisa menghapus, kemudian tidak bisa mengedit. Jadi sekian untuk presentasi tugas saya di hari Jumat, dan juga mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penjelasan dari saya karena saya juga masih belajar hingga hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.